الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Saya tidak mengimani Al-Quran Bapak. Iya, sekarang saya minta Anda imani apa? Bible. Ya pastilah Pak. Nah, sekarang mana perintahnya di Bible dari Yesus untuk menyembah dirinya? Ada tertulis kata secara iman tidak harus kita tahu semua Alkitab, isi Loh, Alkitab. tapi Yesusnya... dengan iman kepercayaan kita bisa selamat. Baik. Itulah saya hargai. Itulah saya hargai. Itulah bedanya Kristen sama Islam. Saya hargai itu. Itulah beda. Bagaimana yang buta huruf, yang nggak mengerti baca. Nah, Anda tidak buta huruf, tapi Anda tidak bisa menunjukkan data mana perintah Yesus. Apa bedanya? Makanya dikatakan Al-Quran, Sarul Bariyah, makhluk yang seburuk-buruknya, tidak buta huruf tapi tidak bisa membaca. Itulah Anda. Bilang, Pak, itu kan di Al-Quran, Pak. Saya bukan. Itu. Kitab saya justru lebih benar karena mendapatkan fakta apa yang diceritakan sesuai dengan ada yang di lapangan. Ada orang bisa membaca tapi tidak bisa membaca. Itulah Anda. Tidak buta huruf tapi tidak bisa membaca. Saya bandingkan Al-Quran sama Alkitab, Pak. Nggak bisa saya bandingkan mana yang lebih benar. Oke, kalau begitu kita tinggalkan Quran. Sekarang begini. Sekarang begini. Kita tinggalkan itu. Sekarang saya ingin tahu, Yesus ketika datang ke bumi, dia bertuhan atau dia ateis? Apa ini? Kenapa ketawa? Kenapa Anda menertawakan diri Anda? Enggak, Bapak bertanya justru pertanyaan jadi bodoh, pertanyaan Bapak itu. Loh, kok jadi bodoh? Emang Yesus ateis ketika dia datang? Loh, Bapak nanya kepada saya mana tahu, Pak. Loh, jadi saya harus tanya kepada siapa tentang Yesus? Saya jelaskan Al-Quran, itu bukan kitab Anda katanya. Saya tanya Al-Quran, saya sampaikan tentang Al-Quran, katanya itu bukan kitab saya. Saya tanya tentang Yesus, mana ku tahu kata Anda. Sekarang pertanyaan saya, Anda menyembah Yesus itu berarti Anda hanya membabi buta. Berarti Anda membabi buta menyembah sesuatu. Kan gitu. Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel menyembah kepada Allah, menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Itu Yesus. Datang Anda justru menyembah kepada dia. Makanya muncul pertanyaan, menurut saudara Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai teladan, sebagai contoh, apakah dia bertuhan atau dia ateis? Anda tertawa. Setahu saya, apakah dia bertuhan? Dia sendiri itu Tuhan, Pak. Bagaimana dia sendiri Tuhan sementara dia bukan Tuhan? Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sementara dia sendiri bukan Tuhan? Gimana? Tuhan kalau menurut kami yang Gurunda. Ini kayaknya kalau dikasih ayat-ayat guncang dia kayaknya, Gurunda. Coba. Justru Bapak yang guncang. Nah, itu orang nggak berakal ini, orang nggak berakal dia. Imani aja. Yesus ini Gurunda yang datang sebagai manusia, Gurunda. Iya. Jadi menurut saudara itu Yesus itu ateis atau bertuhan? Dia itu Tuhan sendiri, Pak. Allah yang menciptakan langit bersama Bapa. Semua diciptakannya, Pak. Kalau begitu Anda adalah antikristus. Itu menurut Bapak kan? Menurut dalil Anda di kitab saudara. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu, antikristus itu adalah mereka yang tidak beriman Yesus itu datang sebagai manusia. Itu kan menurut Bapak itu. Kok menurut saya dalil di dalam kitab saudara sendiri, kok menurut saya? Emang saya penulis Yohanes? Pencipta alam semesta, Pak. Bagaimana Anda mengatakan dia pencipta sementara dia manusia? Antikristus. Dengar. Ini dalil kitab saudara ya, bukan Al-Quran. Dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul, dan penyesat itu pergi ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di TikTok malam ini, yaitu mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah antikristusnya. Ini dalil. Baca Bible. Izin saya turunkan. Berarti Anda adalah antikristus karena mengimani Yesus itu Tuhan, padahal antikristus itu adalah mereka yang menolak Yesus itu sebagai manusia. Anda sadar? Belum sadar juga. Bisa saya bicara, Pak? Gantian lah.
Ya, silakan Anda bantah Bible, silakan. Tadi Bantah Bapak baca kita. dari Yohanes tadi ya, tidak mempercayai Yesus 2 sebagai Yohanes manusia. 1 nomor 7. Iya. Ah. Ya, kan sudah jelas, sudah saya katakan tadi bahwa Allah Anak Roh Kudus itu satu. Yesus itu datang ke dunia, Firman yang menjadi manusia, Pak. Firman yang menjadi manusia, Iya. bukan Bapa yang menjadi manusia, bukan. Makanya saya bilang tadi, secara iman kepercayaan susah mengatakan kalau Bapak belum ke Kristen, Bapak Nggak tidak bisa saya ke mengerti. Kristen, nggak bisa karena Yesus juga bukan Kristen. Nggak bisa. Makanya Bapak, saya pun nggak bisa mengapakan Bapak. Lah, cukup menjelaskan Anda Bapak beriman seperti- kepada kitab saudara. Jangan ke saya, Ya, kitab saya saudara aja. Pasti saya beriman kepada. Kalau begitu Yesus ini Tuhan atau manusia? Saya bukan beriman kepada benda mati, Pak, bukan kepada Alkitab. Ini yang saya tanya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan, Pak. Bapak pun. Nah, berarti Anda menyembahnya. antikristus. Itu Pak menurut Bapak. Loh, ini menurut kitab saudara loh. Barang siapa yang Itu, tidak percaya makanya saya Yesus itu jelaskan dulu, manusia, maka dia adalah antikristus. Gimana ceritanya Anda bermusuhan dengan kitab saudara? Bapak mencopot-copot satu ayat. Jadi harus saya bacakan dari kitab Coba mana? Bapak baca dulu seluruhnya dari Yohanes Oke, itu. Anda betah 1 untuk Yohanes, 2 Yohanes, 3 untuk Yohanes, menunggu. Bapak baca dulu, jangan copot-copot. Kalau Ayat, Pak. saya mulai baca dari kitab Kejadian, apakah bunyi 2 Yohanes 1 nomor 7 ini berubah? Atau tetap saja begini? Maksud saya di Yohanes itu Bapak jangan copot-copot satu ayat. Iya, aja. sekarang Bapak kalau dulu saya Yohanes. baca satu perikop, apakah data 2 Yohanes Nanti 1 nomor Bapak 7 ini berubah bunyinya? Nanti Bapak mengerti sendiri. Dan Kalau bisa saya berubah iman baca kepercayaan satu Bapak. perikop, apakah 2 Yohanes 1 nomor 7 ini bunyinya berubah? Ya tidak berubah lah Pak. Maksud Tidak saya. berubah. Berarti antikristus itu adalah mereka yang tidak beriman Yesus datang sebagai manusia. Saya Menurut ulang. Bapak. Lah ini menurut Bible, kok jadi menurut Menurut Bapak saya? itu, Pak. Ini menurut Makanya- Bible. Makanya dibaca dulu yang Yohanes itu semua secara holistik Pak. Oke. Jangan copot-copot. Oke, baik. Saya bacakan ya. Jangan Anda lari ya. Atur nafas baik-baik. Saya bacakan. Dari ayat berapa Anda butuh? Nomor berapa Anda saya bacakan? Dari ayat 1 sampai Yohanes berapa itu? Deh, tahu Yohanesnya aja Anda tidak tahu gimana mau ngajarin Ya, saya. satu Yohanes apa satu Yohanes saja? Anda membaca data ini aja nggak pernah, baru mau tanya. Sosokan Walaupun saya tidak mengatakan pernah baca membaca satu perikop. Alkitab, Pak. Saya iman kepercayaan saya tidak akan berubah kepada Tuhan Yesus. Saya tidak minta Anda berubah, saya minta Anda waras. Nggak perlu berubah, Waras, waras Pak. aja, waras aja. Waras Nggak saya, perlu berubah. waras saya nggak bisa bekerja, Pak. Kalau Anda waras, tidak mungkin menyembah manusia, kan lucu Anda ini. Itu menurut Bapak. Lah itu menurut dalil. Markus 5, Markus Makanya dengar. jangan copot-copot. Dengar. Markus 5, di situ jelas orang yang menyembah Yesus adalah orang gila, orang yang tidak waras. Bapak aja membacakannya itu nggak jelas itu. Nggak, Lalu kok ada bukan jelas itu pula? ayatnya. Ini Bapak itu- adalah ilmu buat Anda. Udah Nanti Bapak- tinggal Anda udah catat. Bapak Di mana preset-presetkan Bang Sua semua mengatakan itu Markus kata-katanya. 5, orang yang kerasukan setan alias orang gila itu menyembah Yesus. Di data nomor 5-nya, nomor 15-nya, setelah orang itu waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Baca. Itu hak dia Pak kalau nggak menyembah Yesus. Bapak pun boleh nggak menyembah Yesus. Bukan itu maksudnya. Maksudnya orang yang menyembah Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Ya, Baca iyalah, Markus Pak. 5. Kalau udah kasih ke setan, semua hilang-ingatan Pak. Loh, dia setelah waras tidak lagi menyembah Yesus. Sekarang kalau Anda waras tidak juga menyembah Yesus. Itu hak dia Pak kalau nggak menyembah Ya Yesus. itu juga hak Anda. Itu juga hak Anda. Tapi izinkan saya menilai kalau Anda itu tidak waras. Kan begitu. Aduh apa? Sekarang saya baca ya. Dengarkan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih, dari anak-anaknya yang benar-benar aku kasih. Diam. Ini saya bacakan surat kepompong. Bukan aku saja yang mengasihi kamu. Ini karangan-karangan saya bacakan kepada Anda. Dengarkan. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang telah di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah diterima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu. Ya, ada juga ibu Tuhan ini. Bukan seolah-olah aku menuliskan perintah bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada diri kamu dari mulanya, supaya kita saling mengasihi.
dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana yang telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus itu. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahnya sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Waduh, janganlah kamu memberi salam kepadanya. Waduh, ajaran kasih luar biasa. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Waduh, kasih kali. Nah, sekarang apa yang bisa merubah posisi Anda sebagai antikristus di sini? Ini satu perikop ini. Satu perikop saya tambahkan satu keranjang, tambah 2 liter dan seterusnya. Apa yang kurang? Dari data 2 Yohanes 1:7 ini apa yang bisa berubah di situ? Barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Apa? Baca lagi. Apa lagi yang harus kubacakan samamu? Catatan kaki. Ibu yang terpilih, Yohanes 1 dan seterusnya. Mana? Yang mana lagi? Supaya Anda jadikan sebagai sandaran untuk mengelak. Yang mana yang harus kubacakan? Yang mana lagi? Yang mananya ini? Udah Pak, udah puas ngomong, bisa saya bicara. Loh kok ngomong? Lama-lama ku tampar juga pakai sendal kau. Kau suruh saya baca satu perikop, gitu loh. habis itu kau bilang saya ngomong. Dasar bahlul. Ini saya sudah bacakan satu perikop supaya kamu waras. Sendal bolong mungkin Pak. Nah, sekarang saya tanya samamu. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat yang muncul, yaitu tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus datang sebagai manusia. Apa alasan Anda lagi? Baca lagi satu kampung, baca 1 liter. Anda belum paham. Apa yang harus saya baca lagi? Hah? Ditertawakan dirinya. Dasar. Tapi capek panjang. Ini satu perikop saya bacakan kamu yang minta. Botol. Iya Pak, terima kasih Pak. Terus apa? Kamu bisa mengelak apa? Apa mengelak apa? Antikristus itu adalah mereka yang tidak beriman, tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Anda, Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab. Jadi yang antikristus itu dia nggak percaya sama Yesus, ya berarti antikristus. Saya percaya sama Yesus Pak. Makanya sebagai apa? Anda percaya Yesus sebagai apa? Tuhan dong. Nenekmu kiper. Itulah maksudnya. Kamu antikristus. Karena kamu tidak percaya Yesus itu sebagai manusia. Dengarkan dalilnya. Kesempatan saya untuk berbicara. Oke. Saya akan berikan kamu kesempatan untuk berasumsi ria, untuk mempraktekkan kegilaanmu di sini. Setelah saya membaca dalilnya. Antikristus itu dengar. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus itu. Coba selamatkan Anda dari antikristus ini. Silakan.